Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua siswa SMA MA kelas 10, khususnya Maninsan Cendikia Serpong. Kita lama sudah tidak bersua ya di melalui video pembelajaran. Kali ini saya ingin bahas tentang satu hal yang sehari-hari sebenarnya ada di lingkungan kita ya. Kita sebagai manusia bertemu, bertegur sapa, bersalaman dengan orang, dengan teman, dengan saudara, keluarga ya. Apa itu? Yaitu interaksi sosial ya. Kita akan bahas tentang materi interaksi sosial. Sebelumnya saya berharap kalian udah pegang buku ini, sudah nyampe semoga bukunya, sehingga bisa didalami ya. Karena dalam video ini mungkin saya akan hanya membahas poin-poin hal-hal penting, nanti detailnya Anda baca sendiri di buku ini ya. Nah, di dalam bab ini, di halaman 40, kita akan bicara tentang interaksi sosial ya. Apa itu interaksi? Interaksi adalah proses timbal balik hubungan antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Manusia sebagai menurut Aristoteles adalah zoon politikan. Manusia adalah makhluk sosial. Dia harus kebutuhan komunikasi, kebutuhan interaksi adalah sebagai sebuah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok ya. Dalam proses interaksi, dalam buku ini ada dua syarat interaksi ya. Yang pertama adalah adanya kontak, kedua adalah komunikasi. Nah, kontak, dalam kontak sosial itu ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Kontak yang bersifat positif ya bersalaman, bertegur sapa, berpelukan, itu yang positif. Ada juga kontak sosial yang sifatnya negatif ya, berkonflik, berantem, nah itu kontak sosial yang sifatnya negatif. Kemudian ada lagi kontak primer dan sekunder. Kontak primer adalah kontak tatap langsung ya, tatap muka langsung di kelas, kita bertemu, bersalaman gitu ya. Yang sampai saat ini kita masih belum terwujud ya. Sudah keingintahuan ingin bertemu dengan kalian secara langsung ya, tidak melalui video conference, Zoom ataupun melalui seperti ini ya, lewat channel YouTube. Nah, jadi tatap muka langsung ya. Kemudian ada kontak sekunder. Kontak sekunder ya seperti ini yang Anda lakukan saat ini, menonton video saya, ini adalah kontak sekunder. Jadi kita tidak dalam satu ruangan, tidak dalam satu waktu yang sama seperti itu. Kenapa dibedakan seperti itu? Karena memang efek daripada kontak primer dengan kontak sekunder juga berbeda. Orang yang bertemu langsung dengan hanya melalui video call atau video conference tentu beda ya. Makanya PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini juga selain banyak hal-hal yang memudahkan, tapi juga ya ada juga memang yang akhirnya membuat keterbatasan gitu ya, seperti itu. Nah, itu jadi syarat yang pertama adalah dalam proses interaksi yaitu kontak sosial. Yang kedua adalah komunikasi ya. Komunikasi, kalau kontak itu tadi tatapan, salaman gitu ya, berpelukan, senyum, saling senyum, nah itu namanya kontak. Jadi belum ada komunikasi itu, belum ada kata-kata yang diucapkan, itu namanya kontak. Nah, kalau sudah ada kata-kata yang diucapkan, ada pesan, ada message, ada hal yang diperbincangkan, itu namanya komunikasi. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam komunikasi itu ada 5 unsur yang penting. Yang pertama komunikator, orang yang menyampaikan, kayak saya ini. Saat ini saya menjadi komunikator, saya ingin menyampaikan. Kemudian ada pesannya, yang kedua adalah pesan, ya, materi ya, tentang interaksi ini, pesan yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah komunikan, ada orang yang dengar. Nah, Anda yang saat ini sedang menonton video saya itu sebagai komunikan. Yang berikutnya yang keempat adalah media, ada medianya. Nah, ini channel YouTube ya, video conference dan seterusnya, itu menjadi media. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah efek atau feedback ya. Jadi syarat 5 unsur komunikasi itu ada, yang kelima juga ada efeknya. Jadi komunikasi itu harus efek, ada respon dari komunikan, tidak diem aja, tidak yang nggak jelas gitu ya. Kalau responnya tidak jelas ya berarti belum terjadi komunikasi. Komunikasi itu harus ada feedback ya, mengiyakan atau menolak seperti itu. Nah, itu namanya feedback atau efek dalam
proses komunikasi. Nah, tahapan dalam proses komunikasi dikatakan dalam buku ini ada 3. Yang pertama adalah proses encoding. Ya, jadi encoding atau pembuatan kode. Pada tahap ini gagasan atau program yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Komunikator harus memilih kata, istilah. Nah, ini seperti ini. Ini encoding. Sebelum saya rekaman, saya pikirkan dulu, rencanakan apa yang saya harus sampaikan, saya harus take di mana, apa yang saya ingin katakan duluan gitu kan. Nah, itu namanya encoding. Kemudian berikutnya itu proses penyampaian, ya, proses penyampaian. Nah, ini saat Anda menonton ini adalah proses yang kedua, proses penyampaian. Kemudian ada lagi yaitu proses decoding, ya. Nah, decoding ini pemecahan kode. Pada tahap ini komunikan mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima berdasarkan pengalaman yang dimiliki, ya. Nah, saat ini kalian ini sedang proses decoding, memecah apa sih yang dimaksud ini oleh saya gitu ya. Apa sih itu encoding, apa itu decoding, apa itu pesan. Nah, proses pencernaan dalam pikiran Anda itu namanya proses decoding. Nah, itu ya 2 syarat terjadinya proses interaksi. Kemudian ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama imitasi, ya. Jadi imitasi itu meniru, ya, meniru. Jadi dalam proses interaksi sosial itu kita sering meniru. Anak meniru orang tuanya, ibu bapaknya, umi abinya. Kemudian ya, berikutnya itu sugesti, ya. Apa itu sugesti? Sugesti itu memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianut dan diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional, ya. Jadi sugesti memberikan anjuran-anjuran, himbauan-himbauan, motivasi gitu ya. Seperti itu. Seperti Anda kalau ke dokter selain diberikan obat, biasanya dokter ini mah cepat sembuh kok gitu kan, sambil dikasih obat gitu. Itu namanya sugesti. Dan Anda percaya itu. Ya, oh ya udah ke dokter, udah minum obat, dokternya bilang penyakitnya nggak kenapa-napa dan benar Anda sembuh. Nah, itu namanya proses sugesti. Berikutnya ada proses identifikasi. Nah, identifikasi itu mirip dengan proses imitasi, dia meniru, tapi dalam proses identifikasi lebih detail, lebih mendalam. Jadi orang meniru dengan lebih mendalam, menjiwai gitu ya. Kalau dia fansnya Bung Karno, maka semua pola pikir, pakaian dan segala macam, nah dia ngikutin. Nah, itu namanya proses identifikasi. Kalau dia suka siapa gitu ya. Jadi kalau tadi imitasi hanya sekedar meniru bagian luar, bagian fisik, tidak mendalam. Nah, sedangkan identifikasi adalah peniruan yang mendalam. Kemudian yang berikutnya adalah simpati. Nah, apa itu? Merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain, ya, menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain, merasakan yang dialami, itu namanya simpati. Saat ada orang senang, susah, kita merasakan. Kalau orang senang, kita ikut senang, orang susah ikut bersedih. Nah, itu namanya simpati. Kemudian ada yang berikutnya itu empati. Nah, empati ini rasa yang lebih mendalam, bahkan sampai menangis gitu ya, terharu gitu ya, nonton film, melihat kejadian musibah, kita terenyuh ya, mengeluarkan air mata, itu namanya empati. Benar-benar mendalami yang dirasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, dan juga cenderung bahkan mudah mengeluarkan misalnya bantuan dana misalnya. Nah, itu namanya empati. Demikian syarat dan faktor pendorong proses interaksi sosial. Nanti kita lanjutkan ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.